Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kami izin untuk melaksanakan wawancara berdasarkan dengan observasi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Nah, untuk yang pertama yaitu mungkin kami ingin meminta pendapat masukan terkait dengan kelebihan ataupun kekurangan terlebih dahulu dari hasil praktek yang telah kami laksanakan. Kalau menurut hasil pengamatan dari Bu Cahya, untuk kelebihan adik-adik itu sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cukup baik. Kelebihannya adik-adik sudah menggunakan media pembelajaran secara bervariasi sehingga anak-anak itu fokus dan anak-anak lebih senang belajarnya, terutama dengan menggunakan PID, menggunakan LCD itu ya. Adik-adik sangat bervariatif. Untuk kelemahannya yang Bu Cahya amati itu adik-adik masih banyak menggunakan metodenya itu ceramah. Harusnya kita itu sebagai guru, sebagai fasilitator, paling tidak yang banyak memberi masukan itu harusnya siswa ya. Jadi untuk metode ceramah itu kalau bisa lebih dikurangi lagi. Terus yang kedua, sebetulnya nggak ada sih untuk kelemahannya, hanya saja materi yang disampaikan itu setidaknya juga harus dikuasai. Terus yang ketiga, bisa mengkondisikan situasi kelas ya, karena ada beberapa siswa yang Bu Cahya amati itu masih ada yang kurang berpartisipasi aktif gitu ya. Jadi mohon untuk kedepannya nanti adik-adik lebih bisa mengkondisikan kelas, bisa menilai karakter per anak itu seperti apa, maunya anak seperti apa, seperti itu. Jadi minat bakat siswa itu memang harus dikenal terlebih dahulu. Tapi karena memang adik-adik ini masih belajar, Bu Cahya juga memahami adik-adik masih butuh pengenalan ke anak-anak, pengenalan ke lingkungan sekolah. Jadi tidak apa-apa untuk kali ini belajar dulu, mungkin nanti untuk tahap berikutnya bisa lebih dikuasai. Kalau untuk kelebihannya, media pembelajaran adik-adik sudah sangat variatif sekali, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan di Google ya, itu sudah dibuat sedemikian rupa. Terima kasih banyak ya, untuk lebih ditingkatkan ke depannya seperti itu. Bagus menurut Bu Cahya, bagus sekali. Mungkin dari komentar yang tadi, mungkin dari Bu Cahya sendiri, apakah ada saran dulu untuk mungkin yang perlu lebih ditingkatkan, apakah manajemen waktu, mungkin atau runtutan dari awal sampai akhir, mungkin ada yang perlu ditambah lagi? Ya, sarannya memang manajemen waktu, adik-adik masih belum bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk kedepannya mungkin harus bisa menyesuaikan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalkan kalau memang waktunya 90 menit, ya digunakan waktu itu. Tapi karena ini memang kadang kita itu menggunakan waktu itu, ternyata ini harus digunakan oleh guru ini gitu ya. Memahami Bu Cahya, tapi setidaknya adik-adik bisa memilih waktu dulu. Kalau itu sudah waktu bisa digunakan sebaik-baiknya, nanti adik-adik bisa menata pembelajaran langkah-langkah sintaknya tepat pada sasaran. Kegiatan inti, pembukaan, inti, penutup gitu. Kalau Bu Cahya melihat dari modul ajarnya adik-adik sudah bagus semua, LKPD juga sudah bagus. Cuman memang perlu peningkatan.
dan adik juga masih belajar. Mungkin untuk dari segi perangkat tadi Ibu, dari KTB atau mungkin RPT itu apakah sudah sesuai dengan yang terpraktekkan atau mungkin ada tambahan atau masukan? Kalau untuk masukan, kebanyakan untuk tanggal pelaksanaan ada yang masih belum diisi, karena mungkin adik-adik juga bingung membuat modul ajar itu kapan ya pelaksanaan mau tak kerjakan. Sebetulnya wajar jika juga menyadari itu, tapi paling tidak kalau sudah punya tahapan-tahapan itu, punya estimasi tanggal 12 April saya harus melakukan ini di kelas 3 gitu. Kalau tidak, untuk kedepannya harus seperti itu. Siap Ibu. Mungkin terakhir dari segi strategi pelaksanaan kira-kira apakah sudah tepat Ibu, mungkin lebih kepada pendekatan yang dilakukan kepada anak-anak. Kita kemarin juga menggunakan AR untuk menampilkan materi supaya mungkin mereka mencoba memakai teknologi digital gitu Ibu. Kira-kira apakah ada masukan dari segi media atau strategi pelaksanaan? Untuk strategi pelaksanaannya itu sudah pas, sudah tepat sasaran, ya, menggunakan media pembelajaran, membuat anak-anak itu antusias, menarik, begitu, sehingga kondisi kelas juga mengurangi untuk keramaian, begitu. Kiranya saya enggak cukup untuk strategi yang kira-kira juga. Mungkin ada tambahan yang dari yang lain. Mas Faru, ini kayak seperti penilaian akhir gitu Bu. Kan kami juga sedikitnya kurang tahu, bukan kalau di modul itu kan biasanya ada kalau ketebak 3 pertemuan, itu materinya hampir sama. Itu kayak misal asesmennya itu memang harus di setiap pertemuannya atau bisa di akhir ataupun cuma sekedar pertanyaan saja, ya itu bagaimana? untuk asesmen itu memang dilakukan di setiap akhir pembelajaran, ya, setiap akhir. Jadi misalkan anak-anak kan pertama belajar secara kelompok, ya, secara kelompok. Kemudian kita bisa memberikan secara lisan atau berupa PR, itu bisa nanti asesmen. Jadi tidak harus dikerjakan di sekolah, itu tidak. Itu bisa berupa lisan atau pekerjaan di rumah, itu bisa. Yang terpenting lagi untuk pembuatan videonya, kami harus melihat kondisi yang nyaman. Kalau untuk kegiatan mungkin besok nggak bisa video seperti itu, nggak bisa. Sebetulnya pembelajarannya itu sudah cukup baik, cuma untuk kenyamanan suara itu memang belum maksimal. Mungkin saran itu aja untuk adik-adik ke depannya, untuk semester depan, kalau untuk pembuatan video kondisinya jangan sampai seperti itu. Baik Ibu, mungkin terima kasih banyak atas saya dan masukannya terkait dengan video praktik kami. Semoga bisa berguna evaluasi untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.